Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Metri Riansa, Prodi Teknologi Industri Pertanian angkatan 18. Ya, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Nilai Tambah Usaha Terasi Udang di Kecamatan Tranu, Kabupaten Sumbawa. Di sini untuk outline-nya, yang pertama ada bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi yang digunakan. Nah, untuk bab 1 pendahuluan di sini berdasarkan bahan bakunya, terasi yang banyak diperdagangkan di pasar di Kabupaten Sumbawa yaitu terasi udang. Terasi udang biasanya memiliki warna coklat kemerahan serta memiliki aroma yang sangat khas. Terasi udang di Kecamatan Tranu memiliki dua kriteria, yaitu terasi super dan terasi biasa. Terasi super umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibanding dengan terasi biasa, yaitu berkisar antara Rp50.000 per kilo, sedangkan terasi biasa memiliki harga berkisar Rp35.000 per kilo. Nah, di dalam menjalankan suatu usaha, hambatan dan risiko itu selalu ada. Namun, hal tersebut bukan hal yang perlu ditakuti berlebih oleh perusahaan terasi ini. Pengusaha terasi hanya perlu mengambil atau membuat suatu keputusan terhadap banyaknya kemungkinan yang akan terjadi, tergantung pada bagaimana pengusaha mengatasi dan mengontrol faktor-faktor luar yang bisa menjadi ancaman. Kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dihadapi yaitu cuaca, harga bahan baku tinggi, kemudian harga produk rendah, dan keamanan dari gangguan binatang, kucing, anjing, dan tikus. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha pengolah terasi di Kecamatan Tranu, Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat break-even point atau BEP dalam usaha terasi di Kecamatan Tranu, Kabupaten Sumbawa. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengusaha terasi di Kecamatan Tranu, Kabupaten Sumbawa. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai usaha terasi udang bagi masyarakat Sumbawa khususnya di Kecamatan Tranu. Langsung ke bab 2, tinjauan pustaka. Terasi udang. Terasi udang adalah produk olahan hasil perikanan dengan menggunakan bahan baku rebon atau udang segar. Nah, di sini udang rebon itu termasuk adalah udang-udang kecil seperti itu. Kering atau campurannya yang mengalami perlakuan fermentasi. Pembuatan terasi udang ini meliputi adanya perlakuan penggaraman, pengeringan, penggilingan, dan fermentasi. Syarat bahan baku pembuatan terasi udang harus diolah dari rebon atau udang lainnya, segar atau kering yang layak dikonsumsi oleh manusia. Bahan baku tidak boleh berasal dari perairan yang tercemar. Bahan penolong yang digunakan pada proses pembuatan terasi udang, yakni air yang dipakai sebagai bahan penolong untuk kegiatan di unit. Pengolahan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahan pangan lain yang digunakan seperti garam dan BTP juga harus memenuhi standar food grade dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peralatan yang digunakan untuk membuat terasi udang adalah alat penggiling, alat pengering, bak atau ember, plastik, keranjang plastik, meja proses, pengaduk, dan timbangan. Persyaratan untuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penanganan terasi udang adalah tidak mengelupas,
tidak berkarat, tidak merupakan pencemaran jasad renik, tidak retak dan mudah dibersihkan. Semua peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan selama dan sesudah digunakan. Kemudian di sini ada analisis mutu. Persyaratan mutu dan keamanan produk adalah salah satu hal yang patut diperhatikan karena menyangkut keselamatan konsumen apabila mengonsumsi produk tersebut. Produk terasi udang memiliki beberapa ketentuan atau persyaratan terkait dengan mutu dan keamanan. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, di sini metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang terjadi pada waktu sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, menarik kesimpulan. Data dikumpulkan dari sejumlah individu, unit sampling dalam waktu bersamaan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.